Selamat datang di program Bincang Kita. Bercakap bersama mencari makna. Ya, bersama saya Lina akan menemani sobat semua untuk kita sama-sama menemukan makna dari perbincangan di episode kali ini. Topik apa yang akan kita perbincangkan hari ini? Topik hari ini bicara tentang tekad hidup dalam kebenaran. Sudah hadir di studio rekan bincang saya, Ibu Eti Rahmawati. Selamat datang Bu Eti. Terima kasih Mbak Lina, senang sekali bisa berbincang kembali dengan Mbak Lina hari ini ya. Iya, kami juga senang tentunya Bu Eti berkenan lagi hadir untuk berbagi. Terima kasih loh ya. Terima kasih sekali lagi. Dan Bu Eti, hari ini kita bicara tentang tekad hidup dalam kebenaran. Ya, bicara tentang tekad pasti semua orang punya dong yang namanya tekad ya, dalam banyak hal. Tekad untuk memulai usaha, tekad untuk memulai rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi hari ini secara khusus kita bicara tentang tekad hidup dalam kebenaran ya. Ya, sebelum lebih jauh tentu kita mau cari tahu nih, kebenaran ini yang dimaksud seperti apa. Nah, apa definisi dari kebenaran yang akan kita perbincangkan hari ini? Ya, kalau secara umum memang kalau kita bicara tentang kebenaran itu umum secara ilmiah dikatakan bahwa kebenaran itu penyesuaian antara pengetahuan dengan objek. Jadi pengetahuan atau pengetahuan itu kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui, tapi sesuai gitu dengan objeknya, dengan apa yang ada, kenyataan gitu loh ya, kenyataan. Jadi kalau dalam pengertian secara umum juga itu suatu keadaan di mana itu nyata-nyata terjadi itu, bukan suatu yang dibuat-buat, tapi benar-benar nyata ada gitu. Itu kalau pengertian secara umum ya. Tapi kalau saat ini mungkin kita bicara tentang tekad hidup dalam kebenaran, berarti hidup kita memang harus benar-benar benar. Itu berarti kita hidup dengan kejujuran, kemungkinan kemudian dengan kebenaran yang benar-benar sesuai dengan jalan yang ditentukan dalam hidup ini gitu. Ya, itu mungkin dalam sisi pengertiannya ya. Iya. Dan kita lebih condong ke yang kedua tadi ya, pengertian untuk hidup benar, hidup yang memang sesuai dengan jalannya, sesuai dengan rule-nya gitu ya. Nah, ini bicara tentang itu tadi ya, hidup dalam kebenaran. Nah, orang punya standar kebenaran itu kan macam-macam ya, Bu Eti ya. Ada yang bicara tentang hidup benar ini standarnya ini, standarnya itu. Jadi kadang nggak klop satu dengan yang lain. Akhirnya relatif gitu ya kebenaran itu. Nah, menurut Bu Eti sendiri, standar yang seperti apa yang harus kita pakai untuk kita hidup dalam kebenaran ini? Iya, kalau masing-masing kita punya standar, tadi Mbak Lina katakan kan standar kita masing-masing punya keinginan masing-masing gitu ya. Terus standarnya apa? Nah, sebagai orang percaya, kalau kita bicara tentang orang percaya, kita melihat bahwa standar kita siapa yang kita percayai itu, apa dan siapa kan. Jadi apa yang kita percayai dan siapa yang kita percayai. Nah, kalau orang percaya artinya bahwa kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, standar kita pasti kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan artinya kita percaya kepada firman-Nya gitu ya. Jadi kalau itu berarti standar kita memang standar kita percaya kepada firman-Nya. Firman Tuhan ada di mana gitu ya. Saya mau ngurutkan seperti itu supaya kita jelas. Jadi kalau kita firman Tuhan ada di mana, artinya firman Tuhan ada dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah standar kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kebenaran itu. Jadi standar kita memang Alkitab itu, karena hanya Alkitab sebagai sumber kebenaran itu tadi. Jadi itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Iya. Jelas ya, sebenarnya anugerah loh menjadi orang percaya ini ya Bu Eti ya. Karena kita punya pedoman, kita punya pegangan yang benar-benar ada, nyata, yang bisa di situ di dalamnya ada perintah bicara tentang kasih, bicara tentang tidak iri hati dan banyak hal ya.
lengkap panduannya. Iya. Dan bicara siapa, kita ya percaya kepada Tuhan tadi ya, Tuhan Yesus juga firman, dan firman itu ada di Alkitab. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Iya, hanya Alkitab Iya. satu-satunya sumbernya Nggak, itu ya, nggak usah standarnya. Iya, standarnya di situ, nggak usah cari yang lain, nggak usah cari di horoskop gitu ya. Iya, Dan kadang juga malah membingungkan. harus jangan sampai kita percaya Pada orang yang memberitakan. Jadi oke. itu penting ya. Jadi yang penting ada dalam firman-Nya, bukan orangnya gitu. Aha. Jangan sampai kita malah mengikuti apa kata orang yang memberitakan, tetapi kita lupa dengan firman itu sendiri, gitu kan ya. jadi firman itulah yang kita percayai. Dari mana firman? Ya dari Alkitab itu Iya. gitu. Sumbernya dari situ. Iya. Masalah siapa yang menyampaikannya, ya itu hal yang berbeda. Tapi yang terpenting kita kembali kepada Iya. firman itu sebagai pedoman, sebagai standar untuk kita hidup dalam kebenaran. Iya. Meskipun alatnya ada, medianya ada, sumbernya ada, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ikuti. Nyatanya kan Bu Eti, hidup dalam kebenaran gak mudah, bener gak Benar sih ya? sekali. Kita tahu ini salah, ini ndak. Nah tapi kan tantangannya di sini susah banget gitu kan, jatuh bangun kita melakukan kebenaran. Nah gimana nih? Ya kalau menurut saya sih ya memang kita sebagai orang percaya itu tidak sepenuhnya bisa berjalan dalam kebenaran sepenuhnya, karena memang tantangannya banyak tadi ya. Tantangan utama yang ada dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri, maksudnya. Jadi Tantangan utama itu karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita. Itu lebih besar daripada keinginan roh. ya kata firman Tuhan kan seperti itu ya. Jadi keinginan daging kita itu jauh lebih besar sehingga membuat kita jatuh ke dalam banyak tantangan, membuat kita tidak lagi berjalan dalam kebenaran tadi. Jadi kita bisa melenceng karena tantangannya untuk hidup dalam kebenaran itu kan banyak sekali supaya kita tetap lurus gitu. Tapi ada banyak hal yang mengganggu. Nah, gangguan utama itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Lebih kepada diri sendiri ya. Karena apapun yang ada di luar kita, tantangan yang pengaruh apapun yang ada di luar kita, Iya. akan tertolak sendiri Ketika kita dengan diri kita sendiri benar-benar lebih mengutamakan keinginan roh, bukan keinginan daging. Tapi keinginan daging biasanya lebih kuat daripada keinginan roh. Jadi otomatis keinginan daging itulah yang menguasai kita, sehingga tantangannya kita jatuh dalam ketidakbenaran, dalam hidup yang tidak benar itu karena ya hal-hal duniawi lah yang membuat kita seringkali jatuh. Apakah itu duniawi itu artinya secara materi atau hal-hal yang lain, itu bisa terjadi gitu. Jadi tantangan utama saya kira itu memang dari diri kita sendiri gitu ya. Yang kita tidak bisa menguasai. Tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan, akhirnya juga jatuh-jatuhnya tidak melakukan kebenaran itu sendiri. Mungkin faktor luar ada lah, tapi lebih kepada diri sendiri ya Bu Kita Eti ya. terpengaruh kalau dari luar banyak. Sekali yang mempengaruhi tapi kita nggak terpengaruh, Iya. kita nggak akan pernah jatuh gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, tadi sudah jelas ya, dijelaskan Bu Eti, standar hidup benar orang percaya itu kalau bicara apa tentu firman Tuhan. Kalau bicara siapa ya firman Tuhan, pasti Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Anugerah banget sebenarnya Bu Eti ya. Jadi orang percaya benar-benar disediakan oleh Tuhan kayak panduannya. Ini loh, kamu pengen hidup benar, saya sediakan ini. Mau apa aja ada ilmunya di situ ya. Dikasih ada, tentang rumah tangga ada, apapun ya. Nah, kita sudah tahu standarnya. Mungkin kebanyakan orang percaya juga tahu lah, kalau kita hidup benar itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi masalahnya Bu Eti, kan kita jatuh bangun ya dalam melakukan atau dalam bertekad dalam hidup kebenaran ini ya, hidup dalam kebenaran ini. Nah, apa sih yang menjadi tantangan orang percaya sehingga mereka seringkali akhirnya ya sudahlah, tidak hidup dalam kebenaran? Iya, mungkin tantangannya memang banyak ya. Tantangan itu seringkali kita menyalahkan dari luar.
Ya. Jadi saya mengalami, saya tidak bisa hidup benar karena saya terpengaruh dengan ini, karena lingkungan saya seperti ini. Bisa Ya. jadikan seperti Ya, itu. betul. Tapi intinya sebenarnya tantangan itu munculnya dari diri kita sendiri gitu ya. Dari bagaimana kita itu lebih berfokus kepada kedagingan kita daripada fokus kepada keinginan Roh Kudus gitu ya. Oke. Keinginan roh gitu ya. Jadi kita lebih berfokus keinginan daging itu yang membuat tantangan apapun yang ada di sekitar kita bisa masuk gitu. Iya, Tapi kalau kita sungguh-sungguh berfokus pada keinginan roh, otomatis tantangan apapun yang ada di sekitar kita tidak mempengaruhi kita sama sekali. Nah, itu tantangan yang paling utama sebenarnya keinginan daging itulah. Makanya saya katakan tadi bahwa tantangan yang paling utama keinginan daging itu karena dia mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi kita bertindak, mempengaruhi kita tidak lagi melakukan kebenaran tadi ya. Seharusnya kita hidup benar, ternyata kita tidak bisa hidup benar karena lebih menuruti keinginan daging kita. Jadi kan memang kata firman Tuhan kan roh penurut tetapi daging lemah. Tetapi kita sebagai orang percaya tadi Mbak Lina sudah katakan Mbak, pusatnya kita kan firman Tuhan, Alkitab gitu. Harusnya kita tetap berpusat kepada berfokus kepada keinginan roh, keinginan firman Tuhan itu tadi. Nah, itulah tantangan, bisa jadi banyak sekali tantangan dan kita bisa salahkan lingkungan, bisa salahkan siapa saja gitu ya. Benar. Biasanya kan gitu, kalau sudah ada tantangan kita bisa mempersalahkan siapapun gitu. Tapi yang menjadi inti sebenarnya tantangan untuk kita tidak melakukan kebenaran itu lebih kepada diri kita sendiri. Itu yang terbesar sebenarnya ya. Di situ. Oke, faktor luar mungkin ya pernak-perniknya aja gitu ya. Kalau faktor luar mempengaruhi kita, kalau diri kita kuat, nah, diri itu kita tekadnya bulat untuk melakukan kebenaran itu ya tetap lurus gitu ya. Sebaliknya kalau di lingkungan luar hidupnya benar yang harusnya kita meneladani, tapi kalau tidak ada tekad dalam diri juga tetap terpengaruh juga gitu ya. Karena akhirnya kita nggak bisa hidup benar kalau meskipun orang di sekitar kita benar gitu. Mengendalikan diri artinya ya Bu Eti, dan menguasai diri. Jadi memang tantangan utama dari diri sendiri. Ya. Itu dia. Ya, terima kasih Bu Eti. Ini pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalau orang percaya hidupnya dalam kebenaran, pasti jadi berkat lah ya bagi sekitar. Tidak bisa tidak, tentu saja. Nah, bisa dijelaskan mungkin secara real, apa sih Bu Eti ciri-ciri, kriteria orang yang hidupnya dalam kebenaran supaya kita bisa tahu ini secara gamblang. Ya, menurut saya lihat kalau orang yang ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran itu berarti dia cara berpikirnya menjadi benar gitu ya, cara berpikirnya benar, kemudian perkataannya benar, kata-katanya benar kan. Jadi kemudian yang ketiga adalah tindakannya juga benar. Nah, kalau kita bicara tentang cara berpikir kan berpikir itu kan dari hati ya, semuanya keluar dari hati. Maksudnya cara berpikir kita menjadi benar karena firman Tuhan katakan bahwa semua yang kamu pikirkan harus benar. Jadi semua yang benar itu harus kamu pikirkan. Nah, itu yang harus kita olah. Kalau kita berpikirnya tentang yang nggak benar, itu terus menerus akhirnya kita berpikirnya jadi berubah gitu, nggak benar. Nah, ketika kita berpikir benar, perkataan kita menjadi benar. Jadi karena perkataan keluar dari hati gitu ya. Jadi apa yang kita keluarkan sebagai perkataan itu akan menjadi benar karena kita berpikirnya benar gitu. Dan kemudian tindakan kita juga akan menjadi benar. Jadi sebenarnya semua orang akan melihat bukan cuma perkataan tetapi tindakan itu yang paling penting. Orang bisa saja berkata tidak benar. Terus menutup-nutupi semuanya gitu ya, menutup-nutupi. Tapi melalui tindakan tidak akan bisa ditutup-tutupi. Nah, itu tiga hal ini mungkin menjadi patokan, menjadi ciri atau menjadi kriteria sebagai orang yang hidup dalam kebenaran itu harus punya cara berpikir yang benar, perkataan yang benar, kemudian tindakan yang benar.
Dan itu dimulai dari hati dan pikiran dulu Ya, ya Bu Eti benar. ya, yang harus diolah, dikelola supaya benar-benar memikirkan apa yang benar itu tadi ya. Dan akan keluar perkataan yang benar juga. Tindakannya kemudian benar gitu. Tambah lagi plusnya tindakan yang benar dan orang lain pasti diberkati dengan itu hidup tadi. kita. Karena pada dasarnya hidup kita berita ya, apa Benar yang sekali. kita katakan. Iya, orang melihat kan dari hidup kita itu jadi Iya. berkat bagi orang lain. Iya. Gitu. Siap. Iya, terima kasih Bu Eti. Nah, pertanyaan penting nih tentu saja yang pastinya ditunggu jawabannya oleh sahabat semua. Nah, apa sih Bu Eti yang harus kita miliki? Apa sih yang harus kita kerjakan untuk kita benar-benar memiliki tekad hidup dalam kebenaran yang akhirnya pola pikir kita benar, perkataan kita benar, tindakan kita juga benar. Iya, yang paling utama sebenarnya adalah kesadaran kita. Kita sadar benar bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Tadi Mbak Lina katakan itu satu anugerah ya. Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Di situ sudah banyak sekali hal yang benar yang Tuhan buat di sana, dan juga yang tidak boleh kita lakukan ada di sana ya. Jadi sadar bahwa hidup kita ini dipilih menjadi orang percaya. Kemudian kita juga dipilih untuk melakukan firman-Nya. Nah, itu kesadaran itu membuat kita menjadi membuat kita harus punya komitmen, memiliki komitmen yang mutlak, tidak bisa ditolak gitu ya. Jadi kesadaran itu dimulai dari kesadaran dulu. Jadi kita sadar banget bahwa Tuhan itu memilih saya, Tuhan memilih untuk saya menjadi anak Tuhan. Itu satu anugerah, kasih-Nya pada kita, anugerahnya pada kita. Nah, kemudian dari situ kita bisa memiliki komitmen untuk melakukan kebenaran. Kebenaran sesuai dengan firman-Nya tadi. Jadi kita harus melakukan kebenaran. Nah, komitmen itulah yang harus kita lakukan. Komitmen artinya berarti kita mengambil keputusan gitu ya. Kalau kita berkomitmen, kita mengambil keputusan untuk melakukannya. Jangan cuman komitmen sebagai kontribusi, bukan komitmen, kontribusi ya. Kalau kontribusi kan hanya sekedar saya berkontribusi, beda dengan saya berkomitmen. Kalau saya berkomitmen, maka saya akan melakukan benar gitu. Maksudnya melakukan tindakan itu. Tapi kalau cuma berkontribusi, berarti kan hanya kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Jadi harus ada keputusan untuk patuh melakukan komitmennya kita. Karena kita tahu bahwa kita sadar bahwa kita memiliki anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, itu mungkin yang membuat tekad itu harus benar-benar dilakukan. Jadi untuk itu sebagai dasarnya supaya kita bisa melakukan tekad untuk hidup dalam kebenaran itu. Ya, harus memiliki kesadaran penuh tentang hal itu ya. Bahwa kita sudah dianugerahi dan harus akhirnya punya komitmen benar-benar ya, yang tadi dijelaskan tadi ya. Oke Bu Eti. Nah, kita kan sudah bicara tentang kriteria, terus bagaimana memperjuangkan kebenaran atau memperjuangkan sebuah tekad untuk hidup benar tadi. Dijelaskan harus punya komitmen yang benar-benar bulat untuk melakukannya. Dan kita bicara dasar firman Tuhannya nih. Karena toh kebenaran tadi sumbernya firman Tuhan. Nah, kita butuh bukti dong pastinya ya. Firman Tuhan, adakah janji Tuhan yang memang Tuhan sediakan kalau kita bertekad untuk hidup dalam kebenaran itu sendiri? Iya, yang penting sebenarnya bukan janjinya Tuhan dulu ya. Yang penting adalah kebenaran itu sendiri dilakukan. Kalau dalam surat Yohanes yang pertama ayat pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat 4 dan ayat 6 dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya bahwa ada banyak orang mengatakan bahwa dia percaya, dia orang percaya, tetapi dia tidak pernah melakukan kebenaran itu karena tidak menuruti perintahnya. Perintah yang tadi kita bicarakan ada perintah melalui firman Tuhan tadi kan, melalui Alkitab. Kemudian ayat ke-6 dikatakan, setiap orang yang hidup di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi maksudnya sama seperti Kristus, artinya bahwa kita
hidup dalam kebenaran seperti Kristus gitu ya. Nah, dari mana kita bisa melakukannya? Tadi kita udah bicara tentang bagaimana kita melekat dengan firman Tuhan itu tadi. Melalui firman Tuhan kita bisa melakukan kebenaran. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, memang banyak sekali ya firman Tuhan yang disampaikan bahwa banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita dapat melakukan kebenaran dan harus melakukan kebenaran. Nah, dari sana seperti Daud yang dijanjikan oleh Tuhan ketika melakukan kebenaran, artinya banyak berkat yang akan melimpah. Berkat itu bukan karena berkat itu berupa berkat secara material. Kemudian kalau engkau melakukan kebenaran, engkau akan diberkati menjadi kaya raya. Ya. Hidupmu akan senang. Ya, tidak begitu konsepnya ya. Ketika kita benar-benar hidup dalam kebenaran, tadi yang terjadi kadang-kadang tantangan muncul. Nah, tantangan itu juga menjadi berkat buat kita. Ketika kita berhasil lepas dari tantangan itu, kita tetap melakukan kebenaran. Apa yang terjadi adalah bahwa kita menjadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa belajar dari kita, gitu. Nah, jadi berkat-berkat itu akan muncul. Bahkan kalau dalam kita lihat apa yang dijanjikan Tuhan kepada Raja Daud, karena Raja Daud melakukan kebenaran, itu musuh-musuh akan dikalahkan, dikatakan seperti itu ya. Nah, itu menjadi janji Tuhan buat kita. Bukan hanya berkatnya saja, berkat itu banyak sekali dalam arti luas tentu saja. Kita tidak mengartikan secara sempit yang bicara tentang material, bicara memang tentang ekonomi. Jadi berkat itu banyak sekali yang bisa kita lihat. Berkat kita sehat terus itu juga berkat katanya kan gitu ya. Jadi nah, tetapi yang penting adalah bagaimana kita melakukan kebenaran itu dulu. Intinya di situ ya. Lebih kepada bahwa memang hidup dalam kebenaran ini diperintahkan kok sama Tuhan ya. Tadi sudah jelas di firman Tuhan katakan. Jadi hidup seperti Kristus, harus hidup seperti Kristus kata firman Tuhan. Jadi tekad kita hidup kebenaran bukan karena berkatnya, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berkat itu akan mengikuti kita sendiri gitu ya. Dan berkat itu jangan dilihat yang menyenangkan saja, tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi berkat untuk orang lain ketika kita menang atas tantangan itu. Ya, oke. Ya, Bu Eti, lengkap sudah perbincangan kita hari ini tentang tekad hidup dalam kebenaran. Ya, kita sudah melihat apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Ya, lakukan kebenaran dan berjuanglah untuk itu. Milikilah komitmen yang kuat ya, Bu Eti ya, seperti apa yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk firman Tuhan, untuk apa ya ini bahasan hari ini. Banyak sekali pelajaran berharga tentu saja yang kita dapatkan. Ya Sobat Bincang, sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dukung channel ini dengan subscribe dan like, komen di channel yang ada di Askara Channel ya. Akhir kata dari studio, saya Lina dan juga Ibu Eti Rahmawati undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.